Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Iklima. NPM saya 240510200137. Saya adalah mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah metode kuantitatif bisnis mengenai tutorial analisis sistem persamaan simultan menggunakan metode two stack least square atau 2SLS dengan bantuan aplikasi SPSS. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hubungan simultan antara PDRB dan investasi, di mana kedua variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tahapan penginputan data, proses analisis, hingga interpretasi output hasil nantinya. Baik, tanpa berlama-lama, saya langsung saja masuk ke video tutorialnya. Di sini kita mulai dengan datanya kita input dulu ke Excel supaya mudah disalin. Lalu datanya kita salin untuk dimasukkan ke SPSS. Nah, kita buka SPSS-nya. Sini aku pakai SPSS 16. Di sini pertama-tama kita masukin dulu datanya di data view. Lalu kita cek datanya di variable view. Kita atur dulu untuk namanya. Di sini kita pakai namanya untuk ini Y1, Y2, karena kita pakai dua persamaan dengan lalu kita atur untuk nama labelnya. Yang pertama itu PDRB. Nah, untuk di sini itu variabel endogennya itu Y1 dan Y2, yaitu PDRB dan investasi. Untuk variabel eksogennya itu ada 4 di sini, X1, X2, X3, X4, ada tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, infrastruktur, dan pendidikan. Lanjut, untuk desimalnya karena data ini tidak menggunakan desimal, jadi kita nolkan aja. Nah, jika sudah dinolkan semua dan kita cek di data view datanya udah tepat, langsung aja kita analisis. Pertama kita buka di menu analyze, di regression. Di sini kita pilih regression 2SLS. Lanjut, untuk persamaan satunya di sini PDRB untuk dependennya. Untuk prediktornya itu investasi, X1 dan X2, yaitu tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah. Untuk instrumentalnya itu kita masukkan semua variabel eksogennya, keempat-empatnya. Aku oke kan. Nah, di sini udah muncul hasil perannya. Lanjut, karena di sini kita menggunakan dua persamaan, kita analyze yang persamaan 2, sama juga regression 2SLS. Kita reset dulu
Lalu di sini di persamaan 2 kita di dependennya masukkan investasi. Lalu untuk prediktornya ini kita pakai E1 PDRB, X3 dan X4. Untuk instrumentalnya kita masukin semuanya. Nah, kita okekan. Maka di sini sudah muncul semua hasil data analisis kita. Bisa dilihat dari atas. Kalau di sini tuh ada 2 persamaan ya, 2 kali uji data. Di sini kita ke bawahkan lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, berdasarkan hasil output pada persamaan 1, pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB. Di sini pada nilai R square-nya itu sebesar 0,997, artinya sebesar 99,7% variasi PDRB dapat dijelaskan oleh variabel investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah, sedangkan sisanya 0,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Modelnya ini sangat kuat karena nilainya mendekati 1. Nah, untuk uji kelayakan modelnya, pada uji ANOVA ini, nilai F hitungnya sebesar 1183,623 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka model regresi secara simultan signifikan. Artinya variabel investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB. Nah, pada uji T parsialnya, di sini dapat dilihat pengaruh investasi terhadap PDRB pada Y2 nih, nilai koefisien investasinya sebesar min 0,300 dengan signifikansi 0,695. Artinya investasi berpengaruh negatif terhadap PDRB, namun pengaruh tersebut tidak signifikan karena nilai SIG lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi belum tentu langsung meningkatkan PDRB dalam data yang digunakan. Nah, selanjutnya pengaruh tenaga kerja terhadap PDRB. Di sini nilai koefisien tenaga kerja sebesar 3,685 dengan signifikansi sebesar 0,062. Artinya, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap PDRB. Jika tenaga kerja meningkat satu satuan, maka PDRB meningkat sebesar 3,685 satuan. Namun, pengaruhnya belum signifikan pada tingkat 5% karena nilai SIG sedikit lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDRB. Di sini nilai koefisien pengeluaran pemerintah sebesar 0,876 dengan signifikansi sebesar 0,446. Artinya pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB, tetapi tidak signifikan secara statistik. Nah, selanjutnya output persamaan 2 di sini pengaruh PDRB, infrastruktur, dan pendidikan terhadap investasi. Untuk nilai R square-nya sebesar 0,999. Artinya sebesar 99,9% variasi investasi dapat dijelaskan oleh model variabel PDRB, infrastruktur, dan pendidikan. Model ini sangat baik karena hampir seluruh variasi investasi dapat dijelaskan dalam model. Nah, untuk uji kelayakan modelnya, uji F, di sini nilai F hitungnya sebesar 3663,508.
dengan signifikansi 0,000. Artinya variabel PDRB, infrastruktur, dan pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap investasi. Nah, untuk uji parsialnya di sini uji T-nya ada pengaruh PDRB terhadap investasi. Di sini nilai koefisiennya sebesar 0,576 dengan signifikansi sebesar 0,000. Artinya PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi. Jika PDRB meningkat satu satuan, maka investasi meningkat sebesar 0,576 satuan. Selanjutnya ada pengaruh infrastruktur terhadap investasi. Nilai koefisiennya sebesar 1,241 dengan signifikansi sebesar 0,038. Artinya infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi. Semakin baik infrastruktur, maka investasi akan semakin meningkat. Selanjutnya pengaruh pendidikan terhadap investasi. Nilai koefisiennya sebesar 2,822 dengan signifikansi sebesar 0,032. Artinya pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka investasi cenderung meningkat. Nah, jadi itu hasilnya. Berdasarkan hasil analisis metode 2SLS ini diperoleh bahwa model yang digunakan sudah baik dan signifikan secara simultan. Pada persamaan pertama, variabel investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB. Meskipun secara parsial hanya tenaga kerja yang mendekati signifikan, pada persamaan kedua, PDRB, infrastruktur, dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan simultan antara PDRB dan investasi, di mana peningkatan PDRB mampu mendorong peningkatan investasi. Selain itu, nilai R-square yang sangat tinggi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi data dengan sangat baik. Demikianlah tutorial analisis data menggunakan metode 2SLS pada SPSS yang dapat saya sampaikan. Dari hasil analisis ini dapat diketahui hubungan simultan antara variabel PDRB dan investasi, beserta pengaruh variabel pendukung lainnya. Semoga tutorial ini dapat membantu dalam memahami langkah-langkah pengolahan data, interpretasi output, serta penerapan metode 2SLS ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.